Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Aryo di sini kita kembali kepada sesi kuliah hari ini tentang pengantar assessment center bagian 3. Kalau sebelumnya kita bicara tentang memahami kompetensi terlebih dahulu untuk masuk ke dalam assessment center, lalu pada bagian kedua kita bicara tentang bagian kedua kita bicara tentang prinsip-prinsip dasar assessment center gitu ya, dan elemen-elemen yang harus ada dalam assessment center. Nah, bagian ketiga ini bagian akhir dari pengantar assessment center. Kita akan bicara tentang bagaimana posisi assessment center jika dibandingkan dengan instrumen-instrumen psikologi yang lainnya. Termasuk juga kita akan bicara tentang prakteknya itu seperti apa, dan dan juga terkait dengan kelemahan dan kelebihan dari assessment center, dan juga terakhir saya akan tutup dengan how to be a good assessor. Oke. Kita akan masuk ke apa yang harus kita bahas hari ini. Sekali lagi kita akan masuk ke pengantar assessment center di bagian 3. Oke. Hari ini kali ini kan bicara tentang assessment center dan instrumen lainnya. Seringkali orang membandingkan antara assessment center dengan psikotes, gitu ya. Seringkali bahkan dianggap ini sesuatu dua hal yang sama gitu. Padahal pada dasarnya gitu ya, secara prinsip dua hal ini berbeda sebetulnya. Kalau menurut Anastasi dan Urbina tahun 1977 gitu ya, yang disebut dengan psikotes itu adalah psychological testing, itu merefer pada pengadministrasian dari tes psikologi. Tes psikologi itu adalah objective and standardized measure of sample of behavior. Jadi bagaimana kita mengukur sampel of behavior individu itu secara objektif dan terstandarisasi. Perbedaan yang mendasar disebutkan bahwa assessment center dan psikotes itu, kalau psikotes itu tujuannya mengukur atribut psikologis secara kepribadian, potensi kognitif, emosi, dan sebagainya. Sedangkan assessment center, seperti yang saya sampaikan di beberapa pertemuan sebelumnya, bahwa assessment center ini berfokus pada pengukuran perilaku, di mana perilaku tersebut berfokus pada performance based assessment untuk mengukur sejauh mana perilaku tersebut efektif dalam mencapai tujuan organisasi atau mengukur aspek-aspek yang ingin kita cari gitu. Nah, assessment center sendiri kita bisa membandingkan dengan beberapa instrumen psikologi yang lainnya. Instrumen psikologi itu kan banyak. Ada interview, behavioral interview, situational interview, psychological questionnaire, atau juga cognitive test ability, and so on and so forth. Kita akan mencoba untuk membandingkan antara alternatif instrumen psikologi tersebut dengan assessment center. Oke. Yang pertama adalah kita membandingkan antara asesmen individual dengan asesmen center. Asesmen individual itu penilaian yang bersifat holistik, ya. Jadi penilaian itu dibuat secara holistik, memberikan gambaran secara utuh individu tersebut seperti apa. Lalu asesmen biasanya dilakukan oleh satu orang dan yang dihadapi oleh satu asesi, gitu ya, sehingga mungkin bisa jadi lebih detail dan lebih holistik gitu. Sedangkan assessment center gitu ya, kita bisa melakukan penilaian spesifik gitu. Bahkan kita bisa memberikan deskripsi lebih detail masing-masing aspek atau masing-masing kompetensi yang ingin coba digali. Nah, tidak hanya penggambaran secara spesifik per dimensi atau per kompetensi atau perilakunya, tapi juga bagaimana ini penggambaran secara keseluruhan. Karena ingat, yang namanya assessment center, kompetensi sendiri itu underlying karakteristik that can predict people's success and their job and the future jobs, gitu ya. Nah, perbedaan berikutnya adalah dalam assessment center, tadi disampaikan kalau assessment individual asesornya hanya satu orang gitu ya. Kemarin dari pertemuan yang sebelumnya kami juga menyebutkan bahwa yang dikatakan assessment center itu harus mencakup juga multiple asesor, sehingga penilaian dilakukan secara multiple asesor. Selanjutnya gitu ya, dalam proses assessment center itu sekali proses assessment itu juga bisa dilakukan secara simultan, berkisar antara 6 sampai 12 asesi. Itu juga akan bergantung pada banyaknya asesor yang terlibat di situ. Gitu. Lalu kita bandingkan juga dengan multi source feedback. Multi source feedback itu sebetulnya seperti kayak penilaian 360 derajat atau bicara tentang performance appraisal dan sebagainya. Pada titik ini gitu ya, nilai tidak diberikan keterampilan-keterampilan khusus, karena dia hanya diberikan
dimintai untuk melakukan penilaian terhadap individu X katakan. Dan biasanya umpan balik itu diberikan secara tertulis, gitu ya. Dan gitu ya, multiple rater digunakan. Jadi kalau tadi saya bilang 360 derajat penilaian itu bisa dari atasan, rekan kerja, bawahan, dan juga customer. Dan sekali lagi gitu ya, semua orang ini bisa jadi mereka tidak memiliki pelatihan atau keterampilan spesifik tentang bagaimana memberikan feedback. Sedangkan assessment center ketika tujuannya adalah untuk pengembangan dan juga memberikan umpan balik terhadap apa yang kompetensi atau level capaian yang dimiliki oleh individu tersebut gitu ya, maka asesor itu harus memiliki pelatihan, memiliki keterampilan khusus dalam melakukan assessment center dan memiliki kesamaan persepsi dalam tujuan melakukan assessment center itu sendiri. Lalu umpan balik itu bisa diberikan secara tertulis maupun juga secara lisan gitu. Asesor secara langsung juga bisa memberikan masukannya dari berdasarkan analisis kami, proses asesmennya sudah dilakukan. Kami melihat Bapak Ibu memiliki potensi di sini dan juga memiliki beberapa hal yang perlu dikembangkan and so on and so forth. Kita bisa menyatakan seperti itu. Dan ketika bicara multiple asesor di sini, assessment center bisa melibatkan baik itu manajemen atas, bagian SDM, atau bahkan pihak di luar institusi atau asesor yang berasal dari luar institusi. Biasanya mereka akan mendapatkan memberikan masukan atau memberikan umpan balik lebih objektif karena tidak mengenal secara personal tapi berdasarkan pada hasil asesmen yang dilakukan. Oke. Selanjutnya gitu ya, kalau kita bicara tentang behavioral background interview. Well, assessment center juga bicara tentang behavioral interview, tapi sekali lagi dalam assessment center multiple methods itu digunakan sehingga ketika kita bicara tentang behavioral interview tidak terus kita mengatakan bahwa kita melakukan assessment center. Nah, behavioral background interview hanya mengungkap tentang self report dari pengalaman masa lalu. Terkadang itu bisa dimanipulasi gitu. Nah, sedangkan assessment center sulit untuk dimanipulasi karena apa? Dia harus memunculkan perilaku yang aktual dan itu di cross check antara satu metode dengan metode yang lain gitu. Dan kita juga akan melakukan observasi tentang apa yang dia lakukan kali ini juga. Begitu juga dengan situational interview. Situational interview atau seringkali disebut dengan what if interview atau what if questions gitu ya. Self report of intention to behave. Then we can say that biasanya kalau Anda dihadapkan pada posisi bla 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 bla, apa yang akan Anda lakukan? Nah, ketika bicara tentang apa yang akan Anda lakukan di sini, maka intensi seseorang terhadap perilaku tersebut. Apakah perilaku tersebut dilakukan? Belum tentu gitu. Nah, disitulah bicara tentang situational interview. Sedangkan observation assessment center itu berfokus pada perilaku yang nampak pada saat stimulus atau simulasi penugasan diberikan. Bapak Ibu, nanti kita akan bicara lebih detail tentang behavioral interview ini dan juga detail juga tentang situational interview gitu ya. Pada sesi atau video yang berbeda tentunya. Lalu berikutnya kita bicara tentang cognitive ability test. Cognitive ability test itu mengukur memberikan penugasan-penugasan dari masalah abstrak gitu ya. Lalu juga kemampuan dari test taker atau asesi itu nampak dari bagaimana dia merespon pertanyaan-pertanyaannya. Pada titik tertentu ketika dia memiliki level of kognitif yang sudah terbatas gitu ya, maka bisa jadi cognitive abilities ini memberikan dampak yang negatif, stres dan sebagainya gitu ya. Karena kalau menurut hasil penelitian itu memang cognitive ability seseorang itu memang meningkat gitu ya, tapi pada titik tertentu, pada umur-umur tertentu dia akan cenderung melandai gitu. Nah, sehingga ketika dia ditanyakan sesuatu hal-hal yang bersifat complicated dan sebagainya, bisa jadi itu akan menjadi kendala. Gitu ya. Saya sering kali juga berdiskusi ketika kita mendesain sebuah instrumen psikologi gitu ya, ketika menyangkut tentang cognitive ability test selalu ditanyakan, "Mas, ini nanti yang di-assess orang-orang sudah senior loh. Apa ya relevan dikasih pertanyaan-pertanyaan seperti ini? Takutnya dia nanti nggak nyampe pikirannya dan sebagainya." Well, ya itu sebagai dampak memang dari cognitive ability test. Sedangkan assessment center itu lebih konkret, permasalahannya jelas dan itu berdasarkan seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa ini kontekstual based on the organization perspective atau based on the organization context gitu ya. Dan demonstrasi atas perilaku yang tampak yang dicari. Jadi bagaimana dia memunculkan perilaku tersebut tidak hanya sekedar observe behavior atau overt behavior,
tapi juga bicara tentang covert behavior. Jadi bagaimana dia melakukan analisa, bagaimana dia melakukan pengambilan keputusan dan sebagainya, itu juga bisa kita amati. Dan dampak negatif yang dihasilkan relatif lebih kecil karena apa? Karena dia cenderung melakukannya naturally sebetulnya, gitu ya. Lalu berikutnya adalah instrumen kepribadian atau personality questionnaire. Pertama, mudah sekali untuk dimanipulasi, terutama kalau kita mengukur dalam dalam mengunggah metode-metode yang bersifat Likert katakan, gitu ya. Dan biasanya memberikan gambaran tentang deskripsi diri, gitu ya, mengukur trait yang distabil. Dan validitas tampaknya sangat lemah karena yaitu tadi terutama kecenderungan untuk menjawab yang Likert, maka dia akan menjawab yang paling bagus menurut dia. Gitu. Sedangkan assessment center sekali lagi karena ini based on behavior sulit sekali untuk dimanipulasi karena setiap orang mungkin tidak akan punya bayangan penugasan apa yang diberikan, perilaku apa yang diharapkan dan sebagainya gitu ya, sehingga dia akan memunculkan itu secara naturally gitu ya. Terus deskripsi disampaikan oleh observer gitu ya, didasarkan pada respon yang diberikan oleh test taker atau asesi pada stimulus penugasan yang diberikan gitu ya. Dapar mengukur, assessment center juga mengukur itu trait yang stabil maupun juga keterampilan yang dapat dikembangkan. Baik, itu kalau kita mencoba untuk membandingkan antara assessment center dengan instrumen-instrumen psikologis alternatif lainnya. Selanjutnya, kita akan masuk ke praktek assessment center. Bagaimana sih melakukan assessment center? Jadi, typically assessment center yang benar itu seperti ini Bapak Ibu, atau teman-teman semua. Pertama adalah prior to program, sebelum program itu berjalan, kita melakukan assessor training. Assessor training di sini itu untuk menyamakan persepsi, menyamakan prinsip-prinsip dasar apa yang dikatakan assessment center dan apa yang tidak, gitu. Prinsip dasar yang utama adalah tadi kemarin kita sudah sampaikan bahwa ini adalah behavioral assessment, sehingga kita berfokus pada perilaku, gitu. Dan proses assessment center itu adalah proses untuk pengumpulan bukti, bukan penghakiman, gitu ya. Lalu typically-nya seperti ini. Pada saat assessment center gitu ya, terdapat ada 6 orang di sini, 6 orang asesor gitu kan. Lalu juga ada kandidat di sini gitu ya. Jadi ini multiple asesor, ini ini adalah kandidatnya gitu ya, dan ini adalah metode atau exercise yang dilakukan. Sekali lagi ini semua adalah pengumpulan bukti, ini adalah simulasi-simulasi tools untuk kita mengumpulkan bukti terhadap perilakunya gitu ya. Dalam proses assessment center ini ya ini tadi melibatkan multiple assessor and multiple method. Lalu setelah proses assessment berjalan, bukti semua sudah terkumpul, kita melakukan assessor integration discussion. Atau kami menyebutnya secara sederhana disebut dengan assessor meeting gitu ya. Para asesor berkumpul menyampaikan bahwa ini loh bukti saya, ini loh evidence-nya, ini loh perilakunya gitu. Ya. Oh si A pada aspek kompetensi ini perilakunya kompetensinya pada level 7 gitu. Hal ini didasarkan pada apa? Pada bukti saya dalam group discussion dia menyampaikan bla 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 bla. Dia mencoba untuk kalau kita mau bicara tentang kompetensi kerjasama katakan, dia mencoba untuk menggali informasi dari teman-teman anggota yang lainnya dan sebagainya. Lalu asesor yang lain mengatakan hasil observasi saya juga mengatakan yang serupa bahwa dia bla 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 dan sebagainya. Gitu ya. Nah, sehingga ketika bukti itu semakin kuat, maka kita bisa mengatakan oke, dia confirm pada kompetensi ini dia berada di level ini dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang tadi disampaikan tadi gitu ya. Makanya penting juga bagi organisasi memiliki yang namanya assessment protokol, yaitu dokumen panduan terkait dengan aspek apa saja yang diukur dan sumber informasi aspek tersebut ada pada exercise yang mana saja. Sehingga itu akan mempermudah dalam proses assessment meetingnya, assessor meetingnya. Karena kita tinggal lihat, oke, kita kan ngomong bicara tentang kompetensi apa. Oke, dari bukti ini ngomongnya gimana, bukti ini ngomongnya gimana, dan seterusnya. Dan perlu diingat bahwa assessor integration discussion ini kita bicara tentang based on the evidence gitu ya, dan pengambilan keputusannya didasarkan pada evidence yang dimiliki, bukan didasarkan pada konsensi. Contoh katakan, kalau Anda gimana? Oh, menurut saya dia levelnya masih 3 gitu. Oh, kalau saya 2, ya udah deh 2 tambah 3 berapa? 5. Yaudah bagi 2, 2,5 ya gitu. Enggak seperti itu. Atau bahkan didasarkan pada senioritas asesor, juga tidak. Semua asesor memiliki kesempatan
dan kewenangan yang sama, posisinya semua setara, gitu ya. Sehingga yang bermain adalah keputusan yang diambil terkait dengan si kandidat ini berada di level mana kompetensinya itu didasarkan pada seberapa kuat evidence yang dimiliki. Seperti itu kira-kira. Lalu selanjutnya gitu ya, bahwa seperti yang disampaikan bahwa assessment center itu tujuan juga untuk pengembangan, tidak hanya sekedar untuk seleksi atau promosi dan sebagainya gitu ya. Sehingga apa yang perlu kita pertimbangkan di sini ya, selangkah selanjutnya adalah bagaimana kita memberikan umpan balik baik itu secara tertulis maupun secara lisan terkait dengan bagaimana hasil assessment center dan bagaimana si asesi atau responden gitu ya meneruskan merancang sebuah agenda pengembangan gitu ya untuk memperbaiki atau meningkatkan kompetensi yang dimiliki gitu ya. Sehingga memang dalam hal ini kita akan memberikan ya semacam hasilnya adalah berupa masukan intervensi atau rencana tindakannya apa nih gitu ya. Contoh katakan kalau pelatihan maka pelatihan apa yang harus diikuti, kalau penugasan apa yang harus diikuti, kalau umpan balik apa yang harus diberikan kepada asesi gitu ya, yang siapa yang memberikan, atasan langsungnya harus ngomong tentang apa, aspek apa yang ingin diungkap and so on and so forth. Jadi seperti itu kira-kira. Nah kembali lagi gitu ya. Ketika kita melakukan assessment center, ini adalah pertimbangan-pertimbangannya gitu ya. Yang pertama adalah principle of prediction. Jadi kita harus memastikan bahwa assessment center tujuannya adalah untuk memprediksi kesuksesan orang dalam pekerjaannya. Sehingga kalau dalam konteks kebutuhan untuk seleksi, maka sejauh mana tools ini mampu memprediksi. Sehingga sebagaimana dalam pendekatan pengukuran di psikologi gitu ya, kalau kemampuan dalam memprediksi ini akan sangat dipengaruhi oleh kualitas dari instrumen itu sendiri. Ya, komponen apa yang harus dipikirkan? Terstandar, gitu ya. Sehingga instrumen atau desain assessment centernya harus terstandar, gitu. Simulasinya seperti apa dan sebagainya. Lalu valid dan reliable, gitu. Lalu berikutnya, gitu ya, principle of differential diagnosis, gitu ya. Kita harus memastikan bahwa dalam proses assessment center itu kita mampu mengidentifikasi keunikan masing-masing individu. Gitu. Sehingga kita bisa mendapatkan gambaran gitu ya, apa yang menjadi kelemahan dan apa yang menjadi kelebihan seseorang tersebut. Setiap orang itu punya kelebihan dan perbedaan kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Sehingga ya dalam instrumennya pun harus kita pastikan bahwa stimulus yang akan diberikan masing-masing kandidat itu sangat variabel gitu loh. Karena ketika desain instrumen atau desain assessment center itu tidak mampu memunculkan variabilitas ini, maka kesulitan kita dalam mengambil keputusan. Karena apa? Semua orang memiliki level of kompetensi yang sama katakan. Lalu bagaimana kita bisa mengambil keputusan untuk mengembangkan atau untuk melakukan proses seleksi atau promosi gitu ya. Lalu berikutnya ada principle of training relevant to a developmental assessment center. Ketika kita bicara tentang bahwa tujuannya adalah untuk agenda pengembangan dan training gitu ya, maka kita harus memastikan bahwa rancangan intervensi yang kita berikan itu memang relevan untuk developmental seseorang tersebut dari hasil assessment center yang dilakukan. Oke. Selanjutnya bisa dikatakan ini rule of thumb juga bisa, tapi memang ini berdasarkan Thornton and Rapp tahun 2006 gitu ya, bagaimana kita mendesain assessment center dengan beberapa tujuan untuk kepentingan promosi atau seleksi, diagnosa kebutuhan pelatihan, pengembangan keterampilan gitu ya. Kalau kita bicara tentang partisipannya, kalau yang promosi seleksi tentunya karyawan atau kandidat yang potensial atau yang memang ditargetkan memang dia harus mengikuti assessment center itu untuk promosi atau untuk kepentingan seleksi. Sedangkan untuk diagnosa kebutuhan pelatihan atau pengembangan keterampilan individu, maka ya ini bisa diikuti oleh semua karyawan karena tujuannya adalah untuk pemetaan. Posisi yang dianalisis gitu ya, jabatan yang harus diisi saat ini atau yang akan datang kalau untuk promosi dan seleksi gitu ya. Kalau untuk diagnosa kebutuhan pelatihan maka jabatan saat ini atau yang akan datang juga. Begitu pula juga dalam pengembangan keterampilan. Nah, banyaknya aspek kompetensi yang diukur gitu ya. Kalau promosi atau seleksi tidak terlalu banyak, 5 atau 7 aspek gitu ya, dan itu bisa lebih global gitu ya. Sedangkan diagnosa kebutuhan pelatihan itu sekitar 8 sampai 10 aspek dan itu lebih spesifik sifatnya.
Lalu untuk pengembangan keterampilan ya antara 5 sampai 7 aspek gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu harus atau teman-teman semua sini harus benar-benar mempertimbangkan besaran aspek yang ingin diukur gitu ya. Karena apa? Karena terlalu banyak aspek yang diukur, terlalu banyak kompetensi yang diukur, membuat kita tidak fokus terhadap apa yang mau kita cari. Nah, seringkali orang datang kepada kami atau kepada asesor gitu ya, menyebutkan bahwa Mas saya mau diases dan sebagainya. Maunya seperti apa? Ini. Tiba-tiba ada aspek 15 aspek, 18 aspek gitu ya. Atau bahkan dulu pernah ada yang sampai parah sampai 32 aspek. Ya, Anda tidak sedang mencari dewa gitu ya. Maka cobalah untuk spesifik. Semua aspek atau semua kompetensi memang terlihat penting gitu ya. Tapi ingat, kembalikan lagi pada pertemuan awal kita menyebutkan bahwa apa yang kita cari ya kompetensi yang relevan dengan pekerjaan dan organisasinya. Lalu sifat dari kompetensinya seperti apa yang mau diukur gitu ya. Kalau dari promosi atau seleksi maka itu lebih berfokus pada potensi, traits dan sebagainya gitu ya. Sedangkan untuk diagnosa kebutuhan pelatihan maka dapat ya pastikan bahwa kompetensi yang diukur adalah kompetensi yang dapat dikembangkan dan secara konseptual dapat dibedakan gitu. Lalu keterampilan kalau untuk yang pengembangan keterampilan sekali lagi ya itu keterampilan yang dapat dilatih atau dikembangkan. Jumlah penugasan ya antara 3 sampai 5 penugasan gitu ya. Kalau diagnosa kebutuhan pelatihan ya 6 sampai 8 penugasan gitu ya. Kalau pengembangan keterampilan tergantung pada aspek dan bagaimana tipe-tipe penugasannya gitu. Nah, sifat penugasan kalau yang promosi atau seleksi bersifat generik, kalau diagnosa kebutuhan itu menyerupai pekerjaan dan moderate mungkin bisa agak generik tapi masih relevan dengan pekerjaan. Sedangkan kalau untuk pengembangan keterampilan maka itu sangat specific work samples gitu ya. Selanjutnya dikaitkan dengan prakteknya sendiri gitu ya. Kalau untuk waktu yang dibutuhkan untuk asesmen, kalau promosi relatif singkat setengah sampai 1 hari gitu ya. Terutama kalau menurut Thornton and Rapp, dan memang saya pernah diskusi dengan Thornton sendiri, Josh Thornton ketika beliau datang ke Indonesia, beliau menyampaikan ya memang kalau di sana ya bisa sampai setengah atau 1 hari gitu. Kalau di Indonesia biasanya untuk seleksi itu ya 2 hari lah gitu ya. Terus diagnosa kebutuhan pelatihan relatif lebih panjang, 1,5 sampai 2 hari gitu ya. Lalu kalau pengembangan keterampilan sama 1,5 hari gitu. 1,5 sampai 2 hari juga gitu ya. Lalu metode observasinya kalau promosi atau seleksi itu highly controlled gitu ya. Sedangkan kalau diagnosa kebutuhan pelatihan dan pengembangan keterampilan, Thornton tidak menjelaskan secara spesifik seperti apa. Sedangkan metode untuk pengintegrasiannya gitu ya, kalau promosi atau seleksi itu bersifat objektif, quantified gitu ya. Kalau diagnosa kebutuhan pelatihan itu individualized for each participant. Jadi dia sangat based on the individu gitu ya. Lalu berikutnya bentuk laporannya short, deskriptif gitu. Terus kalau diagnosa kebutuhan pelatihan itu long and diagnostic, sifatnya detail gitu ya per aspek kalau perlu, dan ada kebutuhan diagnosanya di situ gitu ya. Kalau pengembangan keterampilan dia langsung dikasih laporan secara lisan. Jadi Anda seperti ini, dari hasil ini seperti ini, harusnya Anda dia tingkatkan seperti ini dan sebagainya. Siapa yang akan mendapatkan umpan balik? Ya kalau di promosi seleksi itu partisipan langsung gitu ya, manajer sampai 2 level di atasnya mendapatkan umpan balik, sehingga manajer tahu apa yang harus dilakukan ketika orang ini nanti akan bekerja dengan dia gitu ya. Lalu kalau diagnosa kebutuhan pelatihan itu partisipan dan supervisor yang akan menerima umpan balik gitu ya. Kalau pengembangan keterampilan partisipan dan kemungkinan juga adalah supervisor yang memberikan menerima umpan balik. Lalu siapa yang memberikan umpan balik? Kalau promosi atau seleksi adalah bagian SDM. Kalau diagnosa kebutuhan pelatihan adalah bagian SDM dan juga asesornya, ketika asesornya dari pihak luar mungkin. Lalu kalau pengembangan keterampilan itu bagian SDM, trainer atau fasilitatornya. Gitu. Important outcome-nya gitu ya. Kalau outcome hasilnya gitu ya. Kalau promosi seleksi itu overall assessment rating. Jadi hasil overall seperti apa gitu ya, dibandingkan dengan expected level dan current levelnya dia seperti apa. Tapi kalau kebutuhan pelatihan gitu ya, biasanya berdasar pada dimension rating per aspek seperti apa gitu ya. Kalau pengembangan keterampilan dia akan fokus pada behavioral suggestion-nya, apa yang harus dia perbaiki, apa yang harus tingkatkan, perilaku-perilaku apa yang harus dimodifikasi dan sebagainya. Oke, seperti itu kira-kira. Selanjutnya
gitu ya. Seperti yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya bahwa assessment center kelihatan sebuah instrumen yang sangat komprehensif, tapi bukan berarti ini adalah obat sapu jagat untuk semua permasalahan asesmen yang ada di organisasi. Kita harus melihat juga bahwa tidak hanya ada kelebihan tapi juga ada kelemahan dari assessment center. Kalau kita lihat gitu ya, kelebihannya bisa memprediksi wide range of criteria, highly accepted baik itu bagi aplikan oleh aplikan dan juga employees, bisa mengukur berbagai macam atribut gitu ya, bisa digunakan untuk metode ini bisa digunakan mengukur beberapa hal yang bisa diukur gitu ya, can measure developable attribute gitu ya, dan juga memberikan report yang sangat detail perilakunya gitu ya, dan ini bisa diubah sesuai dengan kebutuhan organisasi, konteks organisasinya. Seringkali saya ketika mendesain instrumen psikologi atau instrumen assessment center ini, saya harus menyesuaikan dengan karakter organisasinya. Cuman masalahnya gitu ya, kelemahannya adalah mahal. Kalau Anda melihat melihat bahwa ini multi metode, multi asesor dan sebagainya, maka akan butuh banyak pengeluaran di sini. Desain instrumennya itu sangat kontekstual sekali, tailor made gitu ya, sehingga itu membutuhkan biaya yang cukup besar. Difficult to manage karena akan melibatkan banyak orang dan sebagainya. Requires a large staff gitu ya, requires a great deal of time, butuh waktu gitu ya. Only limited number of people can be processed karena kita tidak bisa melakukan secara klasikal ribuan orang gitu, karena ketika ribuan maka juga butuh asesor yang banyak. Di Indonesia sendiri seringkali kendalanya beberapa institusi adalah ketika yang ditarget untuk melakukan yang ditarget harus diakses banyak, ternyata jumlah asesornya tidak memenuhi. Lalu cross cultural itu juga mungkin sangat sulit untuk distandarisasi gitu ya. Nah, cognitive load dari asesornya cukup besar karena kemampuan untuk menganalisa dan sebagainya gitu ya. Dan juga there might be confidentiality concern, ada isu-isu tentang confidentiality-nya, artinya aspek kerahasiaan dan sebagainya gitu ya, karena itu tadi melibatkan banyak asesor dan juga bisa jadi dalam satu waktu itu asesinya juga banyak, sehingga bisa jadi kita akan melihat respon seperti ini dan sebagainya gitu ya. Change in implicit contract may make the investment less justifiable. Jadi ketika ada aspek yang berubah dan sebagainya, maka itu bisa jadi akan berdampak pada proses secara keseluruhan. Seperti itu. Jadi betul-betul kita harus mempertimbangkan kapan kita menggunakan assessment center, kapan tidak gitu. Biasanya setidaknya assessment center itu akan lebih tepat ketika memang diungkap pada level-level yang tidak membutuhkan pekerjaan clerical yang lebih clerical atau detail gitu ya, atau operasional teknis gitu ya, biasanya untuk di level-level manajerial, eksekutif dan sebagainya. Karena satu, semakin ke atas jumlah orangnya semakin dikit, sehingga proses asesmennya juga menjadi lebih efektif dan efisien gitu ya. Di sisi lain juga ketika memang sampai pada level pelaksana dengan desain instrumen yang lebih spesifik dan sebagainya, ketika perubahan terjadi di level pelaksana akan lebih sulit buat kita untuk menstandarisasikan. Itu butuh proses lagi gitu. Okay. So the last thing, kita bicara tentang how to be a good assessor di sini. Satu, menjaga diri untuk tetap netral agar bisa melakukan asesmen secara objektif. Ingat, dalam proses assessment center kita melakukan proses pengumpulan data, bukan untuk penghakiman. Sehingga dalam prosesnya kita harus tetap netral dalam proses pengumpulan data tersebut. Menjadi pendengar yang aktif dan penuh konsentrasi, karena ingat ini kita bicara tentang mengamati perilaku gitu ya. Sehingga ini sangat rawan sekali asesor menjadi jenuh dan sebagainya, sehingga konsentrasi tetap harus dijaga. Mampu mengambil keputusan secara kelompok. Anda lihat bahwa typical performance assessment center tadi prakteknya melalui proses yang disebut dengan asesor meeting dan juga juga asesor briefing gitu ya. Nah, di asesor meeting gitu ya, itu pengambilan keputusan secara kelompok itu sangat dibutuhkan. Kita akan sulit ketika kita memiliki egoisme terkait dengan kandidat siapa yang dicalonkan and so on and so forth. Sehingga sekali lagi itu harus dikembalikan berbasis pada evidence gitu ya. Dan yang terakhir, bahwa ketika kita bicara tentang assessment center gitu ya, seorang asesor yang baik dia harus mampu memberikan umpan balik gitu ya dalam menyusun, dan juga mampu menyusun pelaporan asesmen yang bagus, detail, based on evidence,
kalau perlu bukti perilakunya dimunculkan, disampaikan dalam pelaporan itu sebagai contoh bagaimana perilaku itu nampak oleh si asesi, gitu ya. Ingat bahwa salah satu tujuan utama dari assessment center ini adalah untuk pengembangan, sehingga umpan balik itu menjadi sangat-sangat penting. Gitu. Oke, saya pikir cukup sesi hari ini tentang pengantar dari assessment center, gitu ya. Kita akan bertemu pada sesi yang berbeda tentang behavioral interview. Ini akan lebih menarik karena saya akan bicara tentang bagaimana teknis melakukan behavioral interview. Lalu kita juga akan menyampaikan seperti yang pada pertemuan awal tentang konstruksi dari materi tentang assessment center. Saya juga akan membawakan tentang bagaimana mendesain simulasi tesnya, simulasi instrumennya. Oke, saya pikir cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.